tanah airku, karena tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, oh Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, kami persilakan hadirin untuk duduk kembali. Ini demi kebaikan kita semua. Semoga apa yang kita harapkan dan yang kita cita-citakan di DKI ini semoga berjalan dengan lancar, mulus, berjalan dengan amanah rakyat Indonesia. Hidup rakyat DKI! Hidup rakyat DKI! Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini adalah untuk menyatukan visi kita, menyatukan misi kita, khususnya para pengurus RT RW dalam memperjuangkan hak dan martabatnya yang sampai saat ini sejak gubernur terpilih, gubernur yang saat ini selalu dilecehkan secara kelembagaan. Maka kami di sini bersama teman-teman di seluruh DKI Jakarta membentuk sebuah forum, dan alhamdulillah dari 267 kelurahan yang ada di DKI Jakarta sampai saat ini efektif kita sudah 124 kelurahan efektif dan 132 yang bergabung di DKI Jakarta. Tepuk tangan dulu dong Bu. 132 kelurahan yang sudah bergabung di forum RT RW DKI Jakarta. Dan alhamdulillah untuk tingkat Jakarta Utara dari 31 kelurahan kita sudah ada 22 kelurahan yang bergabung dengan kita. Dan yang luar biasanya kita menyatukan visi bahwa sampai saat ini peraturan gubernur nomor 168, SK gubernur 903 dan juga surat edaran nomor 49 yang jelas-jelas melecehkan kelembagaan kita, dan ini harus kita perjuangkan. Dan ini adalah satu hal yang kemudian memulai satu perlawanan dan juga satu kesatuan untuk memperjuangkan tentang keberadaan RT RW yang merupakan kearifan lokal yang sudah terbina sekian puluh tahun, dan ini dibenamkan oleh seorang gubernur yang baru 2 tahun berkuasa di Jakarta, dan ini sangat menyalahi kearifan lokal. Sekali lagi untuk teman-teman saya para pengurus RT dan RW, dan kebetulan forum RT dan RW itu adalah
barisan daripada pengurus RT RW yang ada di wilayah DKI Jakarta, dan saya sendiri adalah ketua RW 11 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Jadi sekali lagi kita rapatkan barisan, kita tetap satukan hati, kita tetap perjuangan apa yang menjadi hak-hak kita. Jadi sekali lagi kita tetap kompak dan kita jangan pernah lelah dalam berjuang. Sekali lagi saya atas nama Presidium DKI Jakarta mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman yang dari 6 kecamatan. Alhamdulillah sudah tergabung di sini, dan insya Allah nanti teman-teman yang lain juga akan berdatangan karena sudah konfirmasi ke saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Saya tidak akan terlalu panjang. Saya hanya ingin berpesan kepada Bapak Reformasi, Bapak Profesor Dr. Amin Rais, untuk meluruskan kembali reformasi yang dimaksud saat ini. Mantap. Karena yang kami rasakan sebagai warga negara ini mungkin jauh dari apa yang diharapkan para tokoh-tokoh reformasi dahulu. Kenapa saya katakan demikian? Saat ini warga negara Indonesia sendiri harus bersaing dengan tenaga asing dari luar, diimpor. Ini tolong diluruskan kembali, dan kami minta kepada Bapak Reformasi untuk turun gunung lagi untuk meluruskan reformasi itu seperti apa yang benar. Allahu Akbar. Jadi hanya itu yang saya pesankan. Kita semua kompak, kita semua siap mendukung untuk perubahan itu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AMJU Aliansi Masyarakat Jakarta Utara telah sejak awal bulan Mei kita melakukan perlawanan dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk retorika dan opini masyarakat. Ada beberapa hal yang harus kami sampaikan kenapa alasan kita untuk tidak memilih beliau kembali. Ada 3 hal. Pertama adalah kasus hukum yang dilakukan oleh pemimpin zalim itu sangat luar biasa, yang sampai sekarang tidak tersentuh oleh hukum. Kasus rumah sakit Sumber Waras, setuju? Kasus tanah BMW, setuju? Kasus Cengkareng, setuju? Dan satu lagi kasus reklamasi. Kalau kasus reklamasi, kita wajib tahu semua kenapa kami dari masyarakat Aliansi Jakarta Utara AMJU menolak reklamasi. Pertama, garis pantai itu adalah keamanan bangsa dan negara kita, khususnya Jakarta Utara. Dengan dikuasainya pantai, maka tidak heran kalau kasus narkoba bisa masuk melalui garis pantai. Siapa yang tahu? Kedua, senjata api bisa masuk melalui pantai. Yang ketiga adalah masuknya tenaga kerja. Dan kita wajib tahu juga 17 pulau itu kalau dibangun apartemen dan rumah, siapa yang menempati? Ada nggak warga kita yang bisa beli rumah 5 miliar? Nah itu akan ada pertambahan penduduk 1 juta. Lalu yang kedua adalah kasus kinerjanya. Gubernur Jolim ini sampai sekarang belum bisa kita nikmati hasilnya secara sama-sama. Kita tidak bicara sara, kita tidak bicara kepribadinya, tidak, tetapi kita lihat sama-sama bagaimana
hubungan politik dengan DPRD aja boleh kita tanya nih, ini anggota dewan ada semua, itu tidak berjalan dengan baik, sangat tidak berjalan dengan baik. Apalagi penyerapan anggaran 13 triliun tidak dilakukan oleh gubernur kita, yang harusnya masyarakat bisa menikmati dana itu untuk kemakmuran rakyat Jakarta. Lalu yang ketiga adalah masalah kinerja. Kinerja gubernur ini pun sangat buruk. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masalah etika dan moral ini yang sangat berat, Bang. Bagaimana gubernur kita sangat luar biasa, kalimat tutur katanya dan etikanya yang sangat buruk untuk masa depan anak-anak kita. Bayangkan kita dengar di televisi, baik di media massa, adanya gubernur memarah-marahi rakyatnya di depan kantornya, bahkan di salah satu televisi mengucapkan kata-kata yang kotor untuk anggota-anggota dewan kita. Bahkan yang lebih parah lagi, bahwa diri dialah yang paling benar di Jakarta, di DKI Jakarta ini. Ini yang sangat memprihatinkan. Dan semua lembaga-lembaga rakyat yang ada di Jakarta seperti RT RW pun dia mau pecat semuanya. Ini sangat melanggar aturan main dan undang-undang yang berlaku di DKI Jakarta. Saya rasa saya menyampaikan beberapa poin ini agar masyarakat tahu, pilkada besok kita harus waspada. Pilkada besok Februari kita harus sama-sama menyatakan untuk menolak. Mengapa Anju sekarang bergerak di basis masyarakat? Kita masuk ke masjid, musola-musola untuk menyampaikan bahwa kita jangan sampai salah pilih lagi. Setuju? Sepakat untuk kita menolak untuk memilih gubernur yang lama. Sepakat? 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 Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tak banyak yang ingin saya sampaikan, saudara. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa kami dari Front Pembela Islam mengangkat topi dan jempol setinggi-tingginya kepada forum RT RW. Luar biasa, beliau adalah pemimpin-pemimpin kita di rumah, saudara. Itu beliau yang kita pilih, saudara. Ahok sampai saat ini tidak pernah masyarakat Jakarta Utara memilih Ahok karena pemimpin kafir harbi. Dia jadi karena tiban pulung, saudara. Dan ini juga ingin saya sampaikan kepada ada ketua Gerindra. Ini beliau ini yang bawa sampah ini ke Jakarta. Mudah-mudahan Gerindra juga yang akan membuang sampah ini ke Belitung, saudara. Kita berikan doa yang setinggi-tingginya supaya Bang Taufik bisa membuang sampah yang kemarin sudah terlanjur dibawanya ke Jakarta, saudara. Kita beri doa kepada Bang Taufik. Dan ini di sini kami dari Front Pembela Islam. Kalau bicara masalah ini kafir harbi 1, luar biasa, saudara. 21 orang laskar kita di penjara, 1 orang meninggal dalam penjara. Demi Allah kami tidak akan mundur selangkah pun, saudara. Dan ini kami sampaikan kepada masyarakat, jangan lupa pada saat pemilihan nanti uang akan beredar sebanyak-banyaknya dari dia. Ini kita antisipasi, jangan jual kita punya harga diri dengan uang 100.000, 200.000, saudara. Jangan jual kita punya keimanan dengan hanya uang yang sedikit. Demi Allah akan kita lawan segala bentuk kezaliman, dan kami tidak akan mundur sedikit pun. Kami dari FPI, darah siap kami korbankan, penjara siap kami isi, apalagi hanya untuk kelaparan, saudara. Tidak akan mundur. Dan kami minta kepada seluruh tokoh-tokoh Jakarta bersatu. Musuh kita jelas, Ahok kafir harbi, jelas musuh kita itu satu. Nanti mungkin besok ada beberapa calon yang dua-duanya mungkin muslim. Jangan saling tuduh, jangan saling hina antar calon-calon muslim, saudara. Silakan, yang mau milih si A silakan, yang mau milih si B silakan. Tapi kita berharap hanya ada satu calon dari muslim yang akan tampil. Kita berharap dan kita berdoa, semoga para tokoh-tokoh partai politik dibukakan hatinya oleh Allah untuk memilih hanya satu calon. Dan ini kita ingatkan juga, ini ada partai-partai pelacur, saudara. Tahu pelacur?
tahu pelacur. Dia dihina tidak jadi masalah, dia dicaci tidak jadi masalah, yang penting uang dia dapat, saudara. Sama seperti partai pendukung Ahok, sudah dihina, sudah dicaci, tapi begitu uang didapat, itu diabaikan, saudara. Demi Allah, untuk membela harga diri partainya aja dia tidak bisa, apalagi dia bela harga diri kita sebagai masyarakat, saudara. Ingat, tinggalkan partai-partai pendukung Ahok. Di medsos gua sudah tersebar para tim sukses dari Ahok, sudah jelas nama-namanya. Banyak tokoh-tokoh Jakarta Utara, anggota dewan Jakarta Utara yang menjadi tim sukses dari musuh Allah. Dan ini kita ingatkan, jangan hanya Syahoknya saja. Begitu 2019 dia datang ke kampung kita, dia kemarin mendukung musuh Allah. Usir, saudara, dari kampung-kampung kita. Tidak pantas anggota dewan yang mengatasnamakan rakyat justru memilih dan mendukung musuh-musuh rakyat, saudara. Dan ini kita ingatkan, akan kita lawan. Kami tidak akan mundur, kami dukung sepenuhnya. Silakan, FPI di depan boleh, di belakang boleh, dimanapun kita akan siap bersama-sama untuk mengusir kafir harbi, saudara. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Iqbal, luar biasa. Apakah saudara-saudara datang ke tempat ini dengan ikhlas? Ikhlas? Sekali lagi, ikhlas? Maka pada pilkada yang akan datang, kita juga harus ikhlas memilih selain saudara Gubernur Ahok. Setuju? Ingat bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Gubernur saat ini dengan mengatasnamakan demokrasi, dengan mengatasnamakan penegakan hukum, tapi banyak hal yang dilakukan justru melampaui batas-batas ketentuan hukum. Untuk itulah kita akan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan. Cukup memerintah DKI Jakarta sampai dengan 2017 yang akan datang. Setelah itu kita harus memilih calon-calon putra-putra Indonesia yang lebih baik dari yang bersangkutan. Saat ini banyak orang terkesima dengan program-program yang dia telurkan, yang dia jalankan. Contohnya tentang kesehatan, tentang kartu Jakarta Pintar. Saudara yang hadir mesti tahu bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Gubernur saat ini adalah melaksanakan perintah undang-undang, bukan inisiatif dia. Kalau nanti kita punya gubernur baru yang kita pilih, program itu akan lebih baik dan lebih bagus dari gubernur yang kita pilih. Saat ini di masyarakat harus kita akui bahwa dengan program itu seakan-akan programnya, produknya yang bersangkutan. Sekali lagi, bahwa yang dia lakukan adalah perintah undang-undang. Dan itu dilakukan atas persetujuan kami di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, kalau Jakarta ingin lebih bagus lagi, Jakarta ingin sejahtera dan adil, kita harus punya pemimpin baru menggantikan saudara Gubernur saat ini. Setuju? Kalau kita mau menang, pertama, saya ingin mengajak kepada kita semua yang hadir, jangan tidak memilih pada saat pilkada yang akan datang. Setuju? Karena kalau saudara menganggap bahwa calon yang kita usung menang dan saudara berleha-leha di rumah tanpa ikut mencoblos, maka calon kita akan kalah. Ini pengalaman tahun 2012 kemarin. Semua orang terlena. Akhirnya pasangan ini menang karena kita tidak datang ke TPS. Untuk itu saya berharap semua harus berduyun-duyun datang ke TPS, memenangkan calon yang kita usung. Dan besok akan ada money politik begitu luar biasa untuk memenangkan incumbent ini. Kenapa? Karena dia didukung oleh para konglomerat yang memiliki uang yang besar.
Untuk itu jangan ada bahasa pada pilkada yang akan datang. Ambil uangnya, pilih orangnya. Maksud saya, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Salah, ya. Kalau ada semacam ini, kita harus laporkan kepada penegak hukum. Kenapa? Karena orang kita punya adat ketimuran. Kalau sudah mengambil uangnya, dia akan pilih orangnya. Betul. Untuk itu kalau ada yang membayar untuk memenangkan saudara incumbent, kita harus laporkan kepada penegak hukum agar dia didiskualifikasi oleh KPU. Setuju? Karena jangan main-main soal dana, berapapun akan dia gelontorkan untuk kemenangan yang akan dia inginkan. Untuk itulah tekad kita bersama untuk memenangkan calon gubernur kita dengan cara-cara yang elegan dan bersih harus kita lakukan. Sekali lagi, harapan saya adalah jangan tidak datang ke TPS, dan jangan ada bahasa ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Bahasanya adalah kalau ada yang memberikan uang untuk memenangkan pilkada yang akan datang, laporkan kepada penegak hukum supaya calon ini didiskualifikasi. Setuju? Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Santoso yang telah memberikan semangatnya kepada kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sehubungan Ayahanda Profesor Dr. Haji Amin Rais nanti ada acara di Istiqlal. Jadi doa bersama umat Islam se-DKI Jakarta untuk pemimpin masa depan Jakarta dilaksanakan acara di Istiqlal, Istighosah, ya, nanti beliau juga akan hadir di sana. Nah, untuk itu kita persilahkan kepada ayahanda kita Profesor Dr. Haji Amin Rais untuk memberikan wejangannya kepada kita sekalian. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk ayahanda kita. Kami persilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya sudah 73 tahun rumah saya di Jogja. Sepertinya tidak layak saya harus bersama saudara-saudara menggusur Ahok ini, ya. Tapi karena tanggung jawab sebagai anak bangsa, ibu kota kita ini ibu kota semua bangsa Indonesia, di mana ibu kota begitu penting. 75% uang beredar di DKI, lebih tahu Bapak kan gubernur kita mantan, ya. Kemudian juga di sini ada konsentrasi politik dan ekonomi, maka sangat berbahaya kalau kita sampai digubernuri oleh orang yang modelnya benci sama orang kecil, sombongnya menyundul langit, ya, merasa paling benar sendiri. Tapi saya kasih tahu saudara-saudara, dalam rentang sejarah yang panjang tidak ada orang sombong yang berhasil, ya. Jadi insya Allah kita lawan si satu dajjal itu, ya. Itu bukan karena beda agama, beda etnis dan lain-lain, itu juga pertimbangan. Tapi lebih penting lagi, dia akan menjual negeri kita ini kepada kepentingan pemodal asing dan asing, ya. Jadi saya mohon maaf tidak bisa bersama saudara-saudaraku. Saya sudah hampir maghrib, yang muda-muda yang melanjutkan. Nah, saya akan berdoa di Istiqlal nanti sama istighotah dan zikir. Jadi mohon saya bisa cepat ke sana supaya tidak terlambat. Yang penting seperti kata saudara kita FPI tadi, jangan pernah kita gadekan, ya, agama kita. Jangan pernah kita gadekan martabat harga diri kita. Jangan sampai kita gadekan nasionalisme kita, ya. Karena saudara-saudaraku,
kalau ibu kota sampai dicaplok oleh kepentingan modal dari luar negeri, maka Indonesia juga akan ditelan sebagai langkah berikutnya. Jadi amat sangat hati-hati ya. Akhirnya percayalah, si Jalut dulu, Goliath yang raksasa manusia di dalam Al-Quran itu, Fir'aun yang juga amat sangat congkak dan luar biasa percaya dirinya itu, kemudian juga Namrud yang sampai membakar Nabi Ibrahim yang udah kelewatan sombongnya, juga para musuh Nabi pada zaman Nabi dulu itu hanya kelihatan gagah, kelihatan perkasa, kelihatan kuat, tapi dia keropos rohaninya, keropos spiritualnya, dan kita lawan dengan keropos, insya Allah akan menang, insya Allah ya. Jadi kita berdoa, berikanlah kekuatan kepada kita ya Allah. Mudah-mudahan yang keropos itu kita kalahkan, karena kalau kita bisa kita kalahkan, jangan-jangan kita lebih keropos dari mereka itu ya. Jadi ini perlu kesatuan. Tadi diingatkan jangan sampai karena tidak kita temukan tokoh yang sempurna, memang tidak ada, kemudian kita tidak menggunakan hak pilih, jangan ya. Yang penting tokoh apapun masih lebih bagus dari yang satu itu, insya Allah ya. Jadi saya kira itu saja. Nanti mohon ditutup dengan doa oleh Ustaz siapapun. Terima kasih. Saya akan lari ke mana? Ke Istiqlal. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saya dari Kobar tidak akan pernah berhenti untuk melakukan perlawanan itu. Dan kami dari Kobar dengan kawan-kawan FPI sepakat untuk melakukan perlawanan sampai Ahok tertumbang dan tidak lagi berbuat apa-apa di negeri ini. Saudara-saudaraku, rapatkan barisan Anda, tegakkan kepala Anda, katakan bahwa hari ini Jakarta Utara berkumpul, hari ini Jakarta Utara dimotori oleh sahabat-sahabat kita RT RW. Hari ini maka kita mulai tegakkan kepala, tatap ke depan bahwa kita ingin melawan pemimpin yang zalim. Kita akan melawan yang namanya pemimpin yang melakukan kebohongan-kebohongan terhadap rakyat. Kalau hari ini kita katakan bahwa kita melakukan perlawanan terhadap pemimpin yang berbohong, maka tanamkan pada diri Anda, jangan Anda pun melakukan kebohongan untuk melakukan perlawanan terhadap rejim yang pembohong. Lakukan itu saudara-saudaraku. Insya Allah, Allah akan membalas semua kebaikan kita terhadap rezim yang sekarang ini melakukan kebohongan terhadap rakyat. Saudara-saudaraku, jangan pernah kamu mengatakan lelah, jangan pernah kamu mengatakan bahwa kita capek untuk melakukan perlawanan terhadap rezim ini. Saya katakan hari ini, hari esok, sampai nanti melakukan pilkada, tetap kita akan melakukan perlawanan terhadap Ahok sebagai seorang pemimpin yang melakukan kebohongan kepada rakyat ini. Jangan Anda diam, lakukan perlawanan. Jakarta Utara, Akbar, Allahu Akbar, lawan, lawan, lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Ya, marah kita lampiaskan dengan tidak lagi memilih Ahok. Setuju? Terima kasih. Kita lanjut mengundang Kakanda Muhammad Taufik, Wakil DPRD DKI Jakarta, untuk tampil ke depan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prianto yang saya hormati, Bung Habil, Bung Andi, dan kawan-kawan serta para RT dan RW. Pertama saya ingin sampaikan bahwa apa yang Gerindra lakukan sekarang ini adalah bagian dari pertobatan. Pertobatan, Pak. Bagian dari pertobatan. Saya kira ada dua cara untuk menjatuhkan Ahok ya. Pertama,
sebelum pemilihan umum, pemilihan kepala daerah. Saya kira terus saja Gerindra terus berusaha untuk Ahok turun. Itu bagian dari pertobatan. Kalau nggak sampai, maka di ujung, di bulan Februari. Bulan Februari saya kira semua kita sepakat lah untuk tidak lagi memilih Ahok, karena saya ingin sampaikan pada saudara-saudara, ada 130 titik yang akan digusur oleh Ahok. Jangan-jangan nanti rumah saya di Warakas digusur juga, atau di Rawabadak digusur juga sama Ahok. Dia akan merubah Jakarta ini khusus buat orang-orang kaya. Ini yang saya kira berbahaya buat Jakarta ke depan. Karenanya ketika ada forum RT RW, saya khususnya dan kawan-kawan beberapa anggota DPRD merestui itu. Ketika forum RT RW ini dibentuk. Kenapa? Karena Ahok itu tidak paham fungsi RT RW. Saya sampaikan tidak paham, saudara-saudara, kalau ada teroris, itu yang pertama ditanya sama polisi pasti RT RW. Ini Ahok gagal paham soal pemerintahan itu. Karenanya saya kira wajar dan sangat wajar kalau RT RW melakukan perlawanan atas gubernur yang tidak paham fungsinya. Karena itu kepada saudara-saudara, kebetulan RT RW dan atau para petugas RT RW itu bagian melakukan coklit. Ini awal saudara mau menentukan kemenangan. Jadi di coklit itu saudara perhatikan, hati-hati akan ada penyelundupan orang-orang. Tolong ini diperhatikan oleh para RT RW dan petugas coklit. Akan diselundupkan orang-orang itu. Dan saya kira kalau RT RW semua seperti ini solid, saya yakin tahun 2017 maksimum itu bulan Februari, Ahok tidak lagi menjadi gubernur. Karenanya saya ingin mengajak seluruh RT RW untuk bergerilya pada lingkungan. Sampaikan bahwa Ahok itu gubernur yang tidak pantas dipilih lagi karena tidak pro rakyat. Apa yang disampaikan Ahok itu, apa yang dilakukan Ahok itu sama sekali tidak membangun Jakarta. Saya ingin sampaikan kenapa? Karena serapan paling rendah dari seluruh provinsi di DKI Jakarta. Serapan APBD paling rendah adalah DKI Jakarta. Kalau APBD-nya rendah, maka tidak ada pembangunan untuk masyarakat. Yang ada adalah pembangunan untuk lingkungan rumah-rumah elit. Waduk Peluit, Pulau Mas, apalagi itu Kalijodo, itu untuk kenikmatan rumah-rumah orang elit. Karena itu kami dari DPRD kemarin terus menerus dan sampai yang akan datang kita akan lakukan perlawanan. Saudara-saudara, insya Allah pada pilkada yang akan datang mudah-mudahan bisa ada hanya 2 pasang, maksimum 3 pasang. Nah, insya Allah 2 pasang lah, antara satu sama lawan Ahok, gitu ya. Dan saya yakin semua kita bersatu untuk tidak Ahok. Saya kira ini perlu disosialisasikan terus pada lingkungan saudara-saudara. Sekali lagi, waspadai penyusupan para pemilih-pemilih gelap. Waspadai di setiap TPS pada waktunya akan hadir segerombolan orang untuk memaksakan memilih. Ini perlu diwaspadai oleh saudara-saudara, para pengurus RT RW, para KPPS, hati-hati, pasti akan ada itu. Gejalanya sudah ada saudara-saudara, silahkan cek pada lingkungan saudara dengan coklit itu. Kalau saudara tidak paham, sementara ada orang yang punya KTP pada lingkungan saudara, saudara-saudara boleh pertanyakan itu. Saya kira ini, sekali lagi, saya ini dari Gerindra, ini adalah bagian dari pertobatan.
Yang bawa memang waktu mula-mula Gerindra. Ini bagian dari pertobatan. Menjatuhkan Ahok itu bagian dari pertobatan Gerindra. Kami dari awal tahun lalu sudah sama-sama hampir 100% DPRD DKI sepakat dan sudah disepakati bahwa Ahok melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Tinggal selangkah lagi mau jatuh, ada lagi yang tidak sepakat. Kami terus menerus, dan kalaupun nanti sampai ujungnya di pemilihan kepala daerah, saya kira kami bersama saudara-saudara untuk melakukan perlawanan terhadap Ahok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Jakarta? Sehat? Baik. Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di sini ini adalah dalam kapasitas saya diundang panitia adalah sebagai individu-individu yang ada di Rumah Amanah Rakyat. Nah, ini topi saya. Rumah Amanah Rakyat yang ada di Jalan Cut Nyadin nomor 5, Jakarta Pusat. Di Rumah Amanah Rakyat ini adalah berisi banyak tokoh. Ada anggota DPR RI masa lalu, partai politik, aktivis, purnawirawan TNI Polri, banyak lagi. Saat sekarang saya ada teman-teman saya, angkat tangan aja. Nah, ini Marsikal Muda Amirul Amin. Beliau adalah saat sekarang Sekjen Gerakan Bela Negara. Dulu adalah Asrenum Panglima TNI. Ini lagi ada Pak, angkat tangan, Habil Marati, aktivis dan juga seorang mantan partai politik, anggota DPR RI. Sebelahnya lagi adalah Saudara Ferdinand, seorang aktivis muda. Rumah Amanah Rakyat ini bukan di bawah partai, Bapak Ibu sekalian. Rumah Amanah Rakyat yang isinya macam-macam ini sangat risau terhadap kondisi negara dan bangsa saat sekarang ini. Sebab apa? Saya tidak panjang lebar menjelaskan, Bapak Ibu sudah bisa merasakan dan melihat di televisi dan membaca berita. Kehadiran kami dari Rumah Amanah Rakyat ini selaras dengan acara yang diadakan oleh Forum RT RW ini, yaitu memilih pemimpin santun dan pro rakyat. Ya, memilih pemimpin yang santun dan pro rakyat. Nah, RAR itu, Rumah Amanat Rakyat itu tugasnya, keinginannya adalah mencerahkan masyarakat, menuntun kepada masyarakat, memberitahu kepada masyarakat bagaimana cara memilih pemimpin itu. Panitia dan saudara-saudara sudah mencantumkan, memilih salah satunya adalah pemimpin yang santun dan yang kedua kriteria pro rakyat. Sesungguhnya banyak, sebagaimana kita mencintai seseorang, pemimpin yang kita cita-citakan itu banyak ciri-cirinya. Saya mau tanya dulu, nyocokan hatinya sama enggak? Apakah Bapak Ibu suka sama pemimpin yang tukang gusur rakyat kecil? Benar? Oke. Apakah Bapak Ibu suka kepada pemimpin yang suka marah-marahi rakyat yang sedang mencari keadilan? Bagus. Apakah Bapak Ibu suka kepada pemimpin yang sombong atau arogan? Apakah Bapak Ibu suka kepada pemimpin yang melindungi tindak pidana korupsi? Alhamdulillah. Itulah yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi saudara-saudara sekalian,
di dalam konteks pemilihan nanti hati-hati dalam memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang benar-benar memenuhi hati nurani saudara-saudara sekalian. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini datang diundang oleh Forum RT RW. Sekali lagi saya ingin mengajak kita untuk mendalami apa sih itu RT RW. RT RW adalah mata dan telinganya pemerintah. Disitulah dia mengetahui siapa yang ada di wilayahnya. RT, ketua RT, ketua RW mengerti siapa saja yang di wilayahnya itu yang masuk partai ini, partai itu dan sebagainya. Ketua RT dan ketua RW juga mengerti siapa yang memilih Ahok dan tidak memilih Ahok. Oleh karena itu, saya minta Forum RT RW ini betul-betul kenal dengan masyarakatnya. Karena seperti kita ketahui bahwa kalau ada tamu 1 kali 24 jam, tamu itu harus lapor ke RT. Betul tidak? Berarti RT harus tahu siapa saja yang ada di dalam wilayahnya. RT adalah komandan kecil dari suatu wilayah. Oleh karena itu dia harus bisa membina warga di dalam naungan RT-nya. Demikian juga dengan RW yang membawahi beberapa RT. Bisa dibayangkan apabila seorang RT tahu ABCD di dalam wilayahnya, mengerti apa pekerjaannya, bagaimana dia statusnya dan sebagainya. Itu adalah kunci kemenangan kita nanti di dalam pilkada yang akan datang. Oleh itu saya harapkan mulai saat ini Forum RT RW ini sudah bisa mulai mengenali warganya masing-masing. Sudah mulai mengajak warganya masing-masing untuk memilih pemimpin yang Pancasilais, pemimpin yang santun. Setuju? Di rumah amanah rakyat itu sudah ada semboyan pemimpin yang kita kehendaki adalah pemimpin yang Pancasilais, yang jujur, yang adil, yang santun. Saya harapkan hal ini bisa disampaikan karena kita tidak ingin mempunyai pemimpin yang tidak mencintai rakyatnya. Demikian pesan saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan Forum RT RW, bisa menjadi masukan ketua RT dan RW di dalam membina masyarakatnya untuk memilih pemimpin, bukan Ahok. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang anak muda yang menantang tinju kepada Ahok. Jago itu, jago. Ya, jadi Ahok kan pernah bilang kalau seandainya tinju 12 ronde juga gue masih bisa katanya. Nah ini ada seorang yang namanya Ali Lubis. Ya, ini beliau ini nantang Ahok kemarin waktu di MK juga ngirim surat ke Ahok nih, surat baca. Apa suratnya? Isinya adalah surat tantangan untuk main tinju di atas ring 12 ronde. Kita sambut Ali Lubis. Jangan 12 ronde, 15 ronde jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Prianto, Pak Amirullah dan senior-senior saya dan tokoh-tokoh yang ada di belakang
dan ada di atas panggung ini juga, dan yang saya hormati juga Presidium RT RW Bang Andi Pane dan seluruh Bapak RT dan Bapak RW se-Jakarta Utara. Perkenalkan Pak, sebelum saya bicara, nama saya Ali Lubis. Saya kebetulan seorang pengacara dan kebetulan juga saya ini yang mendirikan Laskar Pemuda Batak Pribumi. Dan baru-baru ini saya juga menjawab tantangan saudara Ahok untuk duel secara langsung. Nah, oleh karena itu sebelum saya bicara soal duel, saya juga ingin menyampaikan salam hormat saya kepada bapak-bapak polisi dan TNI beserta jajaran Intel yang telah hadir dan duduk bersama kita di tengah-tengah kita semua. Bapak Ibu sekalian, timbul pertanyaan kenapa saya berani menantang Ahok. Seperti yang Pak Pri bilang, Ahok ini psikopat. Semua orang dilawan, menteri dilawan, rakyat dilawan, pejabat negara dilawan, dan yang paling parah lagi, Tuhan pun dilawan, Pak. Nah, oleh karena itu kita tahu sama tahu lah, satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berani nantang Tuhan cuma iblis. Nah, oleh karena itu saya menjuluki Ahok ini iblis, Pak. Nah, oleh karena itu saya mau nanya nih kepada orang-orang Jakarta Utara, siap nggak lawan iblis? Siap lawan iblis? Siap lawan iblis? Takbir! Takbir! Nah, itu alasan saya nantang Ahok. Nah, oleh karena itu kalau ini orang berani nantang Tuhan, suatu hari nanti tidak mustahil akan melawan pemimpin-pemimpin parpol yang mengusung dia. Bahkan kader-kader parpol pun akan dilawan. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan kepada partai-partai yang mengusung Ahok, sebelum Anda semua dilawan dan di bumi hanguskan, segeralah bertobat dan mengundurkan diri untuk mengusung saudara Ahok ini. Sepakat tidak? Sepakat? Nah, oleh karena itu saya juga ingin menyampaikan bahwasanya Jakarta Utara ini adalah daerah yang paling sangat merasakan kebijakan dan kezoliman sang gubernur ini sekarang. Kalau kita lihat penggusuran, penghinaan, semua ada di Jakarta Utara. Belum lama ada seorang ibu di Jakarta Utara ini seorang ibu berniat ingin berjumpa dengan sang gubernur, ingin menyampaikan unek-unek, Bu. Tapi apa dijawab oleh gubernur? Ini orang disebut maling. Bisa dibayangkan seorang ibu disebut maling di depan umum. Saya yakin siapapun kalian, mau presidenkah, menterikah, polisikah, dan TNI sekalipun, ketika ibu Anda dihina, saya yakin 100% tidak bakal tanya panjang lebar, pasti kalian bunuh ini orang. Kenapa? Itu seorang ibu. Bayangkan kalau ibu kalian dihina seperti itu, dikatain maling, dipermalukan depan umum. Diadab tidak? Diadab tidak? Nah, oleh karena itu, untuk menyikapi gubernur seperti ini harusnya diapain? Siap lawan! Siap lawan! Takbir! Nah, oleh karena itu, ada wartawan nanya kepada saya, Bang Lubis, emang nggak takut masuk penjara melawan Ahok? Saya jawab, Mas wartawan, saya menantang Ahok secara pribadi. Kalau saya menantang Ahok secara gubernur, saya salah masuk penjara karena makar melawan pemimpin. Benar tidak? Kok Bang Lubis ngomong gitu? Saya orang hukum, saya bilang. Saya pengacara, saya tahu ilmu-ilmu begini saya udah hafal. KUHP saya udah hatam. Jadi kalau ada yang mengatakan begini, ayo debat terbuka, saya bilang. Salah saya di mana? Kalau Ahok di MK mengatakan gugatan dia secara pribadi warga negara, dia sendiri ngakuin kalau dia warga negara. Nah, oleh karena itu saya tantang dia secara warga negara. Dan tantangan saya ini tidak main-main, Pak. Hari Senin kemarin ada sidang lanjutan di MK.
Saya kebetulan didampingi oleh kawan-kawan pengacara lain. Saya tulis surat undangan, saya kasih ke saudara Ahok langsung, lillahi ta'ala. Saya kasih ke beliau. Saya gak main-main soal tantangan ini. Karena apa? Tuhan aja dilawan. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini, yang dia mau lawan Tuhan yang mana? Apakah Tuhannya umat Islam? Apakah Tuhannya umat Kristen? Apakah Tuhannya umat Hindu dan Buddha? Saya mau tanya sama dia, Tuhan yang mana yang dia mau lawan? Kok begitu sombongnya ini manusia dan begitu arogan? Lalu ketika saya kasih surat itu di MK, saya pikir ini orang kayak Pak Pri bilang psikopat, marah-marah. Tapi saya lihat sikap beliau 180 derajat beda, Bu. Beliau begitu takutnya ketemu saya. Saya kasih surat. Saya tidak manggil Pak, saya tidak manggil Bang. Saya bilang, "Hok, ini surat tantangan buat Anda." Surat apa ini katanya? Baca, saya bilang. Dan kalau ibu-ibu kemarin lihat, Mbak itu masuk televisi, Bu, karena di depan wartawan saya kasih. Cuman saya lihat perhatikan di YouTube dan di mana-mana itu nggak ada siaran itu. Ini beneran. Karena ada informasi media-media juga udah dikuasai oleh mereka gitu. Saya lihat muka ini saudara Ahok tidak ada garang-garangnya, Bu. Kalau di TV dia begitu tampil meyakinkan kayak aktor film India, ini nggak ada, Bu. Mukanya 180 derajat ketakutan. Saya berani mengatakan ini lillahi ta'ala. Nah, oleh karena itu mungkin ini agak kepanjangan, mohon maaf ya Pak ya. Nah, mungkin saya juga ingin menghimbau, mungkin bukan menghimbau lah, meminta kepada Bapak Forum RT RW di sini. Apalagi baru-baru ini Ahok sudah melecehkan Forum RT RW. Dia bilang RT RW cuma jadi tukang pemungut uang iuran sampah. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu saya berpesan kepada Bapak RT dan RW yang ada di sini, nanti ketika pilkada tiba hari H, Bapak kan pejabat, punya kuasa, rakyatnya tolong diancam untuk keluar mencoblos. Bagi yang tidak mencoblos silakan keluar jadi warga saya, gituin Pak. Dan ancam juga warganya tolong jangan pilih Ahok. Kalau gubernur berani ngancam RT RW, RT RW juga berani ngancam rakyat. Ngancam untuk kebenaran sah. Mengajak orang untuk memilih kebaikan itu sah. Tidak ada larangan. Ini ada pejuang dari Pulau Pari. Pulau Pari tadi ada Pak Katur, ada RW Katur, RW Sulaiman dari Pulau Pari yang kemarin pulaunya ditancepin bendera Desa Cina, Jakarta Desa Cina. Ya, saya ucapkan dalam kondisi ombak besar tapi masih bisa datang. Kemudian Bang Pane yang punya Jakarta Utara. Kemudian Bapak Ibu sekalian para RT yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, tangan saya ini masih sakit tadi kena tongkat komando ya. Tadi kami dibubarkan represif di Kota Tua, di Batahilah. Kami berkumpul di Batahilah tadi, tapi ternyata Batahilah katanya tidak boleh digunakan untuk orasi. Padahal itu kami tahu adalah ruang publik. Ruang publik nggak boleh foto-foto. Kami sepakati, oke, tidak boleh bawa sound system, kami tidak bawa sound system ke sana. Kemudian kami kumpul-kumpul, ada yang bawa poster lagi. Bawa poster, gambar posternya ada seorang bayi bernama Lukman. Bayi korban penggusuran oknum gubernur laknatullah alaih, yang dipindahkan ke Rawa Bebek, kemudian jatuh dari rumah susun, jatuh dan meninggal. Kemudian banyak kawan-kawan yang datang melayat ke sana.
Dan yang datang melayat ke situ dilarang oleh TNI. Ada TNI di situ. Jadi rumah susun itu sudah seperti camp. Seperti camp, sudah gelap, bau. Kemudian orang dilarang masuk. Padahal datang ke sana mau datang menyelawat. Tapi ya inilah ya keadaan kita hari ini. Karena kami dilarang di dalam Fathahilah, maka kami dihalau di luar. Setelah kami di luar, kemudian kami menggunakan mobil komando akan berangkat ke Istiqlal. Tapi kami dihalau lagi, dipukul, dihajar. Kemudian sopir kami dihajar dan dikatakan, awas kamu saya tangkap, kabur, lari, lari. Kemudian mobil lari kemana, kemudian masa aksi pun lari kemana. Ini terjadi di Republik kita. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita mengatakan bahwa ada anak kecil yang sengsara, Bapak Ibu sekalian, di bawah tenda ini panas kan? Bisa dibayangkan umur 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun, anak kecil, ada bayi yang masih merah dan hidup berbulan-bulan di bawah tenda. Bisa dibayangkan. Kemudian ada ibu hamil yang masih bertahan di tendanya, punya sertifikat rumah, sudah turun-temurun dia tinggal di situ, dan dia juga tinggal di puing-puing bekas penggusuran. Dan ini bukan di Chechnya, ini bukan di Palestina, ini bukan di Syria, ini ada di Indonesia. Emang kita tidak lihat ada bom-bom yang meletus? Saya tidak lihat itu. Tapi bisa dibayangkan, kemarin saya saksikan di Rawasari, ada anak kecil begitu menggenggam ibunya, melihat bagaimana bulldozer itu menggasar rumahnya, bagaimana merubuhkan rumahnya. Saya bilang, Bu, anaknya bawa pergi, jangan dipertontonkan seperti itu. Anaknya menangis melihat betapa kejamnya pemimpin hari ini. Kita tidak bisa diam. Belum cuma itu, di 42 km sepanjang Teluk Jakarta, hari ini nelayan sedang kesulitan. Hari ini nelayan tidak bisa mencari makan. Hari ini nelayan sedang menangis kesusahan. Di saat pemerintah tidak bisa menurunkan harga BBM, tidak bisa menurunkan harga bahan pokok makanan. Kita lihat nelayan hari ini menggunakan bahan bakar, mencari ikan. Tangkapannya harus lebih jauh. Kenapa? Kita lihat Teluk Jakarta sudah diuruk. Teluk Jakarta sudah diuruk, dihancurkan biota lautnya, terumbu karangnya dihancurkan, Pulau Seribu hilang, kemudian ada Pulau Tunda juga rusak. Ini buat siapa? Buat siapa Bapak Ibu sekalian? Buat siapa? Hari ini kalau ada RT RW, kita tahu rukun tetangga, rukun warga. Kalau kita lihat hidup kerukunan kita, ini ciri daripada bangsa Indonesia. Kalau hari ini saya kenapa berteriak, kalau hari ini kenapa saya lantang bersuara, itu artinya senyum saya sudah tidak ada, kebaikan sudah tidak ada. Karena apa? Kami ditindas, kami dimiskinkan, kami dihancurkan, kami dibunuh karakter-karakter kami. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada cara lain. Segera ganti rezim ini, rezim penindas ini, rezim penggusur ini, rezim koruptor ini, rezim yang pro asing yang akan menghancurkan semuanya Republik ini. Perlu diketahui yang terakhir, 2019 mungkin dia akan menjadi wagub, menjadi wapres. Saat menjadi wapres, ada indikasi bahwa Jokowi akan dipidanakan dengan kasus Busway. Maka Jokowi akan dipenjara dan digantikan oleh dia. Ini harus diingat. Ini harus diingat. Kita bukan ngomong mau sara, bukan sara atau bukan apa ya. Saya umat Islam, yang saya sampaikan bidalail kitab wa sunnah, berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, dan semua yang mendengar adalah umat Islam. Maka tidak ada pelanggaran hukum positif. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu. Tokoh yang kita tunggu-tunggu, yaitu Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra
kami persilahkan untuk tampil ke depan. Kita tepuk tangan yang meriah untuk Bung Yusril. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Prianto, Bapak dan Ibu yang ada di panggung ini, hadirin hadirat yang saya muliakan. Bersyukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu di Permai Tanjung Priok ini dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, dan kita kumpul di sini dengan satu maksud dan satu tujuan. Kita ingin membulatkan tekad kita bersama, mengganti rezim yang memerintah sekarang ini, rezim yang memerintah Jakarta ini dengan cara-cara yang sah, konstitusional, dan demokratis. Kita tidak ingin menggunakan cara-cara anarkis. Kita tidak ingin menggunakan cara-cara kekerasan. Kita tidak ingin menggunakan cara-cara brutal untuk menjatuhkan rezim. Tapi kita ingin menggunakan cara-cara yang demokratis, sah, dan konstitusional melalui pilkada. Karena itu, pilkada Februari 2017 yang akan datang, kita harapkan sebagai satu mekanisme untuk menggantikan rezim ini secara sah dan konstitusional, secara demokratis, dan kalau itu kita lakukan, tidak ada seorang pun yang akan mampu menghalang-halangi kita. Tidak seorang pun yang boleh menghalang-halangi kita. Tidak seorang pun boleh menghambat gerak langkah maju kita untuk mengganti rezim ini dengan rezim yang baru. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu semua, apakah Bapak dan Ibu menginginkan pergantian rezim yang sekarang dengan rezim yang baru? Kita ingin menggantikannya? Karena itu, lakukan langkah-langkah yang sah, konstitusional, dan demokratis. Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur ini akan dilaksanakan tanggal 21 September yang akan datang. Tinggal hitungan jam dan hitungan hari dari sekarang. Yang kita hadapi itu jelas siapa sosoknya, siapa orangnya, siapa rezim yang sedang berkuasa sekarang. Dan karena itu saya sungguh-sungguh berharap kepada partai-partai politik menghadapi situasi yang seperti ini. Janganlah kita lagi bertele-tele bicara itu, bicara ini, hitung itu, hitung ini. Karena yang kita hadapi itu sudah jelas siapa sosoknya, apa yang harus kita lakukan, semuanya sudah jelas dan tegas. Karena itu kita memang hanya punya pilihan, kita bersatu menghadapinya. Bersatu dalam artian bisa saja partai-partai di luar pendukung petahana sekarang ini, Golkar, Nasdem, dan Hanura, bersatu untuk mengajukan satu pasangan calon. Kalaupun tidak bisa bersatu pada tahap sekarang ini, bisa saja ada 3 pasangan calon. Bahkan kalau PDIP akhirnya mengajukan calon sendiri, misalnya tidak jadi mendukung petahana sekarang ini, maka kemungkinan akan ada 4 calon. Bagi saya 2 pasangan calon, 3 pasangan calon, atau 4 pasangan calon tidak jadi masalah, kita hadapi bersama-sama. Nanti kita akan bersatu di putaran kedua. Yang penting yang maju menghadapi petahana sekarang ini bukan calon kelas 2, bukan calon kelas 3. Kalau calon kelas 2, calon kelas 3 dimajukan head to head, 1 lawan 1, itu artinya kita menabuh genderang kekalahan dalam pilkada ini. Kalau itu yang terjadi, calon kelas 2, kelas 3 yang dimajukan
dengan cara head to head melawan petahana. Secara tidak langsung sebenarnya mempersilahkan petahana untuk menang. Ini sangat tragis, sangat menyedihkan. Ketika rakyat menuntut satu perubahan, ketika rakyat menginginkan rezim diganti secara sah, demokratis dan konstitusional, partai-partai politik masih sibuk berdiskusi dan berdebat untuk memutuskan siapa yang akan dimajukan dengan negosiasi-negosiasi. Padahal kita memerlukan pemimpin yang baru, yang tegas, yang punya pendirian keras, tapi lemah lembut hatinya, baik tutur kata bahasanya, tapi keras dalam pendirian, tegas dalam menjalankan roda pemerintahan, kukuh dalam menegakkan norma-norma hukum yang adil di tengah-tengah masyarakat. Itu yang kita inginkan. Orang yang kasar berbicara belum tentu keras pendirian. Baliknya juga, orang yang lemah lembut perkataannya belum tentu akan tegas pendiriannya pula. Yang kita perlukan adalah orang yang bisa berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak benar, dan berani mengatakan ya terhadap hal-hal yang dia yakini sebagai satu kebenaran, dan kemudian menghadapi segala risiko yang akan dihadapi. Tidak mudah menghadapi ini semua. Tidak ringan jalan yang kita tempuh. Tapi dengan pertemuan-pertemuan seperti ini, walaupun tidak seberapa orang yang hadir pada kesempatan ini, tapi paling tidak gaungnya akan terdengar kemana-mana. Ada desakan dan tuntutan kepada kekuatan-kekuatan politik yang ada di tanah air kita untuk memutuskan calon yang tepat untuk menghadapi petahana. Itu yang harus kita desakan sehari, 2 hari, 3 hari, sampai tanggal 20 yang akan datang, sampai tanggal 21 ketika pencalonan dibuka, pendaftaran dibuka untuk mendaftarkan calon-calon. Saya ingin mengatakan bahwa pada ibu-ibu semua, tidak mudah menghadapi petahana kita ini. Petahananya mungkin mudah saja kita hadapi, tapi orang di belakangnya ini tidak mudah untuk kita hadapi. Di belakangnya ada kekuatan politik yang besar. Ada presiden yang langsung mau tidak langsung memberikan dukungan kepada petahana, dan semua orang tahu itu. Tidak ada yang tidak tahu. Yang kedua, ada pengusaha-pengusaha besar, ada pengembang-pengembang yang siap memberikan dana kepada petahana. Mungkin juga ada negara asing melalui pengusaha-pengusahanya, melalui lembaga-lembaga keuangannya, juga memberikan support kepada petahana. Di samping itu juga seperti tadi dikatakan rekan kita, aparat keamanan juga cenderung tidak netral dalam menghadapi pilkada yang akan datang. Seperti sudah terlihat dalam banyak kasus-kasus penggusuran di Kalijodo, di tempat-tempat lain, tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh petahana ini mendapat backup dari aparat keamanan. Tidak mudah. Bapak dan Ibu, saya lanjutkan sedikit. Yang ingin saya katakan adalah tidaklah mudah perjuangan untuk mengalahkan petahana ini. Saya tidak pernah menganggap enteng. Ini berat, tapi saya akan hadapi. Dan saya
memerlukan support dan bantuan dari Bapak dan Ibu semua dan rakyat Jakarta untuk maju dalam pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Februari 2017 yang akan datang. Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, telah tiba waktu zuhur, maka saatnya kita untuk meninggalkan tempat ini. Baik yang akan ke masjid, silakan. Kami akan segera bergabung dan rekan-rekan yang lain di Masjid Istiqlal untuk melanjutkan kegiatan di sana. Dan sebelum kita meninggalkan tempat ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla, yang kita awali dengan membaca umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Ini acara ini kita selenggarakan memang untuk pembelajaran kepada masyarakat ke depan bagaimana kita bisa memilih pemimpin yang lebih baik, yang lebih santun, dan kita berharap Jakarta ke depan jauh lebih baik daripada yang sekarang. Kepada rakyatnya selaku pemilik kedaulatan. Pada hari ini gitu RT RW Jakarta Utara dan bersama gitu RT RW di DKI Jakarta bersatu untuk mengalahkan gitu arogansi, dan bagaimana pada hari ini juga kita bisa menentukan pilihan untuk gubernur yang santun dan gubernur yang pro rakyat. Bukankah pemimpin bijaksana dari pemilih yang bisa memilah capim yang ada, yang tentunya bukan hitam namanya. RT RW ini diharapkan mengharapkan kepada pemimpin ke depan ini adalah pemimpin yang lebih santun, lebih pro rakyat, dan bisa membawa masyarakat itu cerdas dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pilihan umum tentukan pimpin. Ayo sukseskan, jangan musuh dalam saingan. Mewakili RW di wilayah Kelurahan Lagua khususnya agar gubernur kita pro rakyat dan tidak anarkis dalam berucap, serta pertimbangkan rakyat miskin yang ada di Jakarta Utara, karena suara mayoritas adalah suara rakyat. Melebur membau dengan berbagai macam tipologi masyarakatnya, tidak memihak atas bawah, kiri kanan, depan atau belakang, semua dirangkulnya. Dan jika di belakang yang mampu memotivasi, mendorong, mengarahkan, jika yang di depan ada yang salah dalam memilih jalan, pokoknya karso sung tulodo ing madjo mangun karso tuturi handayani ya toh. Insya Allah kita bersatu, seluruh masyarakat terutama Jakarta Utara, untuk memilih pemimpin yang baik. Baik-baik dari pemilih yang baik. Bukankah pemimpin bijaksana dari
harapan kita bahwa yang pertama untuk mencerahkan warga Jakarta. Mencerahkan warga Jakarta untuk bagaimana tidak memilih pemimpin yang zolim, pemimpin yang arogan, dan pemimpin yang seenaknya saja. Karena kita tahu bahwa pemimpin di ibu kota ini sudah amat sangat psikopat dan membahayakan umat. Terlebih ucapan yang begitu kotor yang keluar dari mulutnya, sehingga kita khawatir amat sangat berpengaruh terhadap anak cucu kita ke depan jikalau petahana ini masih tetap bertahan dan melangkah mulus di 2017 nanti. Tentunya ucapan terima kasih kami kepada Profesor Dr. Haji Amin Rais, Profesor Dr. Yusril Jamahendra, Pak Lejen Prianto, dan tokoh-tokoh nasional yang lainnya. Tidak ada ungkapan kami, saya ucapan terima kasih, dan tentunya ini membuat pencerahan pada kita semua. Tentunya kita sama-sama memikirkan pemimpin yang baru di Jakarta ini. Terima kasih. Pilihan umum tentukan pimpin. Ayo sukseskan, jangan musuh dalam saingan. Pemimpin itu harus berani di depan, siap menghadapi masalah yang menghadang.